Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda asal-usul Sendang Sinongko. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merbabu, tersembunyi sebuah sendang atau mata air yang disebut Sendang Sinongko. Airnya jernih, sejuk, dan dipercaya memiliki khasiat menyembuhkan. Namun, di balik keindahan dan manfaatnya, terdapat sebuah cerita legendaris yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Kisah ini berbicara tentang cinta, pengorbanan, dan hubungan manusia dengan alam. Awal kehidupan di Desa Lereng Merbabu. Zaman dahulu kala, desa di kaki Gunung Merbabu merupakan sebuah wilayah yang tenang dan makmur. Masyarakatnya hidup dari bercocok tanam dan beternak. Desa itu memiliki tanah subur, tetapi tantangan terbesar mereka adalah keterbatasan air. Sungai yang mengalir di sekitar desa seringkali mengering saat musim kemarau tiba, menyebabkan kesulitan bagi warga. Di desa itu, hiduplah seorang gadis cantik bernama Nyi Ranti. Ia dikenal karena kecantikannya yang luar biasa, tetapi lebih dari itu, hatinya penuh kasih dan perhatian kepada sesama. Nyi Ranti sering membantu warga desa yang membutuhkan, terutama saat masa sulit tiba. Di sisi lain desa, ada seorang pemuda bernama Joko Angkoro, seorang petani yang gigih dan berjiwa pemberani. Ia sering membantu warga desa mengatasi masalah-masalah yang muncul, termasuk mencari sumber air baru saat kekeringan melanda. Pertemuan Nyi Ranti dan Joko Angkoro. Pada suatu hari, Nyi Ranti bertemu dengan Joko Angkoro di sebuah ladang. Pertemuan itu terjadi ketika Joko sedang mencari cara untuk mengatasi kekeringan yang mulai melanda desa mereka. Ia merasa terinspirasi oleh semangat Nyi Ranti yang selalu berusaha membantu orang lain. Dari pertemuan itu, tumbuhlah rasa saling kagum di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, Nyi Ranti dan Joko Angkoro semakin dekat. Mereka sering berdiskusi tentang bagaimana membantu desa menghadapi masalah kekurangan air. Rasa cinta pun tumbuh di antara keduanya, dan mereka berjanji akan bersama-sama membawa kehidupan yang lebih baik bagi desa tercinta. Kemunculan lelaki misterius. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, seorang lelaki tua misterius muncul di desa. Ia mengenakan pakaian serba putih dan membawa tongkat kayu yang tampak bersinar di bawah cahaya bulan. Lelaki itu berjalan ke arah sumber mata air kecil yang nyaris mengering di tengah desa. Warga yang melihat lelaki itu segera memanggil Nyi Ranti dan Joko Angkoro. Mereka berdua mendatangi lelaki tersebut dan bertanya tentang maksud kedatangannya. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Desa ini telah menarik perhatian para penjaga alam. Aku datang untuk memberikan petunjuk agar kalian bisa menemukan sumber air yang akan membawa kehidupan bagi desa ini." Namun, ia memberikan peringatan. Untuk menemukan sumber air itu, kalian harus menunjukkan kesungguhan hati dan pengorbanan yang tulus. Air ini hanya akan muncul dari cinta dan kepedulian terhadap sesama. Perjalanan ke Bukit Nongko. Lelaki tua itu kemudian menunjuk ke arah sebuah bukit yang dikenal sebagai Bukit Nongko. Dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai buah nangka, nongko dalam bahasa Jawa. Bukit itu jarang dikunjungi karena dianggap angker dan penuh misteri. Namun, Nyi Ranti dan Joko Angkoro tidak ragu. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju bukit tersebut. Dalam perjalanan menuju Bukit Nongko, mereka menghadapi berbagai rintangan. Hutan lebat yang dipenuhi duri, cuaca yang tidak bersahabat, hingga suara-suara aneh yang menggema di malam hari, membuat perjalanan mereka terasa berat. Namun, mereka tidak menyerah. Cinta mereka satu sama lain dan keinginan untuk membantu desa menjadi kekuatan yang mendorong mereka terus maju. Pengorbanan di puncak bukit. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, mereka akhirnya tiba di puncak Bukit Nongko. Di sana, mereka menemukan sebuah batu besar yang tampak seperti tertanam kuat di tanah. Suara lelaki tua yang misterius bergema di sekitar mereka. Kalian harus membuktikan kesungguhan hati untuk membuka sumber air ini. Salah satu dari kalian harus rela memberikan pengorbanan terbesar. Nyi Ranti dan Joko Angkoro saling memandang. Mereka tahu bahwa pengorbanan ini bukan hanya sekadar fisik, tetapi sebuah tindakan cinta sejati. Tanpa ragu, Nyi Ranti berkata, "Biarlah aku yang melakukannya. Desa kita membutuhkan air,
dan hidupku tidak lebih berharga daripada kehidupan banyak orang. Joko Angkoro terkejut, tetapi ia tahu bahwa cinta Nyi Ranti kepada desa dan rakyatnya begitu besar. Nyi Ranti duduk di atas batu besar itu, memejamkan matanya, dan mulai melantunkan doa-doa dengan tulus. Tiba-tiba, bumi berguncang. Batu besar itu terbelah, dan dari dalamnya memancar air yang jernih. Air itu mengalir deras, membentuk sebuah sendang di puncak bukit. Namun, Nyi Ranti menghilang bersama dengan batu besar tersebut. Sendang Sinongko. Joko Angkoro menangis di tepi sendang yang baru terbentuk. Ia merasa kehilangan Nyi Ranti, tetapi ia juga melihat bagaimana air dari sendang itu mulai mengalir turun ke desa, memberikan kehidupan kepada masyarakat. Untuk menghormati pengorbanan Nyi Ranti, sendang itu diberi nama Sendang Sinongko, diambil dari nama bukit tempat sendang itu muncul. Warga desa percaya bahwa roh Nyi Ranti tetap menjaga sendang tersebut, memastikan airnya tetap mengalir jernih untuk kebaikan bersama. Pesan moral dari legenda Sendang Sinongko. Legenda Sendang Sinongko mengajarkan tentang arti pengorbanan, cinta yang tulus, dan kepedulian terhadap sesama. Nyi Ranti adalah simbol dari keberanian dan keikhlasan untuk memberikan yang terbaik demi orang lain. Sendang ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga alam dan menghormati hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Air yang mengalir dari Sendang Sinongko menjadi simbol kehidupan yang abadi, mengalirkan pesan tentang kebijaksanaan dan cinta kepada semua generasi. Sendang Sinongko di masa kini. Hingga saat ini, Sendang Sinongko masih menjadi tempat yang dihormati oleh masyarakat setempat. Banyak orang datang untuk mengambil airnya, yang dipercaya membawa berkah dan kesembuhan. Selain itu, sendang ini juga menjadi destinasi wisata yang menarik, menawarkan keindahan alam dan ketenangan bagi siapa saja yang berkunjung. Legenda tentang Nyi Ranti dan Joko Angkoro tetap hidup dalam cerita rakyat, menjadi pengingat akan nilai-nilai luhur yang harus dijaga. Penutup. Sendang Sinongko bukan hanya sebuah mata air, tetapi juga warisan budaya yang mengandung pesan mendalam tentang cinta, pengorbanan, dan hubungan manusia dengan alam. Cerita ini mengalir seperti air sendang, menyegarkan jiwa dan mengajarkan kebijaksanaan kepada siapa saja yang mendengarnya. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.